ada seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Dan kami percaya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan kami. Dan dalam kasih setia Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa, urapan Tuhan mengalir, sucikan, layakan, mampukan. Kami percaya jika ada dosa Tuhan mengampuni kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan dalam pengurapan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, tidak satu pun yang pulang dengan sia-sia, semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa mujizat dari sorga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sempurna. Sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk ke saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan hari ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi sekali lagi shalom, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong gerak dikit napa. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara senang bisa jumpa dengan saudara. Bekasi banjir? Oh, ada yang banjir, ada yang tidak. Saya tadi ke Kelapa Gading aman, tidak banjir. Tapi daerah Jakarta Barat, Tangerang dan sekitarnya banjir, saudara. Padahal yang sebelumnya kebalikannya. Memang Tuhan itu adil, saudara. Haleluya. Semua dapat bagiannya, saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi, dalam segala keadaan tetap ada sukacita. Karena sukacita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi karena kita punya Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka bagian firman Tuhan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2. Ayat 4 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Demikian ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua silakan. Suara belum makan malam. Lagi-lagi dengan jelas. Dengan 3 ya. Maka Isabel menyuruh apa? Beginilah kiranya apa? Bahkan jika besok, ayat 3 dikatakan apa? Mereka maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang bagian yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 sama-sama kita baca. 3 iya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada
daripada apa? Nenek moyangku. Saya mau bilang saudara, kalimat ini saudara yang menarik adalah bukan keluar dari orang biasa, bukan keluar dari orang yang gak berpendidikan, tetapi keluar dari sosok seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seseorang yang melayani Tuhan, bahkan seseorang yang sekali lagi saudara punya iman yang luar biasa, karena dengan imannya dia akhirnya bisa lakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, bicara tentang stres, bicara tentang depresi, seringkali bukan karena kita nggak punya iman. Seringkali ada banyak orang bilang begini, oh kamu stres, kamu depresi karena nggak punya iman. Saya mau bilang saudara, sebenarnya bukan karena nggak punya iman, tetapi cara kita dalam mengontrol, cara kita dalam menghadapi ketika badai kehidupan itu datang dalam kehidupan kita. Saya kemarin saudara belum lama ini bahas tentang badai kehidupan. Setiap orang bisa ngalamin badai, tapi saya mau bilang saudara, yang terpenting bukan soal badainya, tetapi bagaimana cara kita menghadapi badai. Sama-sama bilang sama saya, cara menghadapi badai. Amin. Elia, dia orang yang beriman, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi sayangnya ketika badai kehidupan itu datang, dia responi dengan cara yang salah, dia hadapi dengan cara yang salah, sehingga apa saudara, membawa dia pada situasi dia ngalamin stres dan depresi. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar 3 kesalahan dari Elia saudara, sehingga membawa dia pada situasi stres dan depresi. Stres dan depresi, belajar dari kesalahan seorang nabi besar yang dipakai Tuhan namanya Elia. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akhirnya punya pemahaman yang benar, sehingga kita bisa menghadapi badai dengan bijaksana, dan bersama dengan Tuhan kita melihat kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, yang pertama, apa pelajaran berharga dari kesalahan Nabi Elia? Yang pertama saya mencatat adalah Elia fokus pada masalah. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada masalah. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada ancaman. Amin. Coba kita lihat ayat firman Tuhan, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Maka salah seorang dari apa? Mereka itu, tahan sampai di sana. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa yang namanya Isabel, ratu negeri itu, istri Ahab saudara, mengancam Elia. Dan akhirnya ayat yang ketiga dia katakan apa? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan apa? Nyawanya. Tahan sampai di sana. Saya mau bilang saudara, Elia adalah pribadi yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kalau saudara baca, dia mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi yang menarik saudara, ketika dia berhadapan dengan Isabel, satu orang saja, tiba-tiba dia takut. Ketika menghadapi 450 nabi Baal, dia nggak takut, tapi hanya menghadapi satu orang saja, namanya Isabel. Memang kalau saudara baca, nyebelin banget dia saudara. Dalam konteks rumah tangga, dia adalah istri yang menguasai suami. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu suka menguasai dirimu, dia ada roh-roh Isabel. Saya mau bilang ya, bicara tentang ini anak siapa? Haleluya. Anak Isabel. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, kenapa kalau kita pelajari saudara kisah seorang Elia saudara, nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ketika dia menghadapi 450 nabi Baal, dia nggak ada ketakutan sama sekali, makanya dia melihat kemenangan. Tapi ketika dia berhadapan dengan ancaman seorang Isabel, dia takutnya luar biasa. Ketika saya renungkan, saya pelajari saudara, karena fokusnya berubah. Awalnya ketika dia berhadapan dengan 450 nabi Baal, fokusnya kepada Tuhan. Tapi ketika dia berhadapan dengan Isabel, fokusnya jadi kepada ancaman, fokusnya jadi kepada masalahnya. Akhirnya apa saudara? Dari berani menjadi takutlah dia. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan fokus kita. Sama-sama bilang sama saya, hati-hati dengan fokus kita. Amin. Kenapa saudara? Karena fokus akan menentukan apa yang menjadi besar dalam kehidupan setiap kita. Ada kalimat yang spesifik bilang begini saudara, what you focus on will grow. Sekali lagi saudara, what you focus on will grow. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka itu akan jadi besar dalam kehidupan setiap kita. Stres seringkali datang pada saat kita fokus pada masalah. Fokus pada masalah artinya apa? Kita sementara memperbesar masalah kita. Contoh sederhana, tim saya kalau yang besar boleh maju, tim saya yang besar misalnya begini ya. Kita sepakat tim saya yang besar,
Mana dia yang besar itu? Haleluya. Dia lagi, haleluya. Saya percaya, saya doa saudara nggak bosan lihat dia. Karena saya sudah bosan lihat dia, oke. Saya bilang saudara, hadap saya, oke. Nah, saya bilang saudara, kita sepakat dia besar, betul ya? Kita sepakat dia besar. Iya, besar. Saya juga punya tim yang kecil. Ayo, tim kecil, silakan tim kecil. Nah, saya sepakat dengan saudara, tim saya ini kecil. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saya fokus kepada yang kecil, maka yang besar akhirnya sepertinya tidak besar lagi. Maksudnya apa? Karena gini, mata kita sama seperti lensa. Lensa itu terinspirasi dari mata kita, saudara, lensanya. Jadi ketika kita fokus kepada sesuatu, maka sesuatu yang di belakangnya akan terlihat blur, betul ya? Atau saudara iPhone-nya iPhone 20 yang fokus, double fokus, haleluya. Iya kan? Kalau saya fokus kepada yang di sini, maka yang di belakang akan kelihatan lebih blur, saudara. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun masalah dalam kehidupan setiap kita, sekalipun masalahnya kecil, Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Tapi kalau kita fokus pada masalahnya, kita fokus pada sakit penyakitnya, kita fokus pada persoalannya, kita fokus pada situasi yang buruknya, akhirnya what you focus on will grow. Itu yang jadi besar dalam kehidupan setiap kita, sehingga Tuhan yang besar tidak akhirnya tampak besar dalam kehidupan setiap kita. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Saya nggak tahu apa masalah saudara, walaupun kelihatan wajahnya wajah bermasalah. Tapi sekali lagi, saya nggak tahu masalah saudara apa. Masalah keuangan kah? Masalah kesehatan kah? Masalah bicara tentang situasi yang sulit dalam bisnismu kah? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan fokus pada masalahmu, tetapi fokus pada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita fokus pada masalah kita yang jadi besar dan akhirnya menghimpit kehidupan setiap kita. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, iman kita yang jadi besar. Dengan iman yang besar kita sanggup lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus pada Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa satu kalimat bilang begini saudara, masalahmu tidak akan pernah lebih besar dari Tuhanmu, kecuali jika kamu memilih untuk memikirkannya lebih sering daripada menyembah Tuhan. Silakan saudara boleh foto, posting di story supaya orang tahu saudara ke gereja. Karena banyak orang ke gereja bukan cari Tuhan, bukan cari firman, kasih makan story. Jangan ketawa, bertobat. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, fokus sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran berharga dari kesalahan Nabi Elia? Yang kedua adalah mengejar standar manusia. Sama-sama bilang sama saya, mengejar standar manusia. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada standar manusia. Amin. Kita lihat ayat 4 sama-sama. Ayat 4 dalam 1 Raja-Raja 19. 3. Iya. Tetapi lalu kemudian ia ingin apa? Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Nenek moyangku. Sekalipun seorang Nabi, Elia tetaplah manusia. Standarnya bisa salah. Elia menetapkan standar keberhasilannya dari ukurannya, yaitu apa? Oh, aku berhasil kalau si Isabel dan Raja Ahab ini kalah total. Oh, aku berhasil kalau si Isabel dan Raja Ahab ini bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ketika tidak sesuai, akhirnya apa? Elia stres dan depresi. Kenapa? Karena standar yang dia pakai, standar yang dia tetapkan adalah standar dia, bukan standar Tuhan. Disinilah letak kesalahan Elia. Saya mau bilang saudara, jangan mengejar standar manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dipuaskan. Ketika bicara tentang standar dunia, dunia itu tidak pernah puas. Ada satu quotes yang memberkati saya bilang begini, saudara. Depresi seringkali berakar dari upaya kita untuk memenuhi standar dunia yang tidak pernah puas. Sementara Tuhan hanya meminta apa? Ketaatan kita. Sekali lagi bagian awal, depresi seringkali berakar dari upaya kita untuk memenuhi apa? Standar dunia yang tidak pernah
puas. Kalau kita memenuhi standar dunia, sukar untuk kita penuhi. Karena standar dunia tuh nggak pernah bisa terpuaskan. Karena dunia akan mau pengen lagi, pengen lebih, dan pengen lebih lagi, saudara. Contoh sederhana, even dalam rumah tangga saja. Kadang-kadang saudara, kalau yang kita kejar standar manusia, kadang-kadang sukar untuk terpuaskan, akhirnya stres sendiri. Contoh, ada suami-suami ingin berusaha membahagiakan istrinya dengan cara memenuhi standar istrinya. Kalau dapat istri yang baik, puji Tuhan. Kalau dapat istri yang gak pernah puas, ini yang berbahaya, saudara. Dia udah berusaha nabung 20 tahun untuk beliin tas buat istrinya. Mah, ini mah tas terbaik Indomaret, misalnya begitu. Tapi istrinya gak pernah puas, ya percuma. Akhirnya gak pernah puas. Udah dikasih tas yang bagus, mau lagi. Dan akhirnya terus menerus. Kadang-kadang begitu. Ada istri sudah berusaha masak seenak-enaknya. Karena yang dia mau dikejar adalah standar perkenanan suaminya. Akhirnya apa? Ketika dia udah masak yang enak, ketika dia kasih suaminya makan, apa nih? Ternyata suaminya chef Juna, saudara. Semua makanan dilepeh sama dia. Saya mau bilang, saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang standar dunia tidak pernah terpuaskan. Makanya sekali lagi, dalam ketaatan, sekali lagi yang kita kejar adalah sekali lagi ketaatan sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Amin. Dalam ketaatan yang mungkin tampak kecil, Tuhan bisa pakai untuk berdampak besar bagi orang lain, saudara. Contoh sederhana, saya pernah bikin satu konten, saudara, dan saya ngerasa kurang maksimal, saudara, karena saya lihat likes-nya, saya lihat yang nonton nggak sebanyak yang lain, saudara. Singkat cerita, saudara, selesai saya pelayanan di Balai Sarbini, ketika saya turun di bawah dekat pintu masuk, saudara, saya mau keluar, seorang ibu menghampiri saya dan bilang begini, Pak Pendeta, sebenarnya saya sudah 10 tahun nggak pernah ke gereja karena kepahitan sama gereja. Tapi karena konten Bapak, hari ini saya datang, saya kembali ke rumah Tuhan. Saya marah, taat aja. Jangan kejar perkenanan manusia, jangan kejar standar dunia. Karena kalau kita kejar standar dunia, pasti akan selalu kurang aja. Jangankan kita, Tuhan Yesus aja kurang apa. Tapi tetap ada aja orang dunia yang melihat negatif, merasa kurang dan lain sebagainya. Itu kenapa sekali lagi firman Tuhan bilang apa? Lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, lakukan semuanya untuk Tuhan, saudara. Nggak usah kejar perkenanan manusia. Kadang-kadang kita kejar perkenanan manusia, udah susah payah kerja, udah sampai mau tipes. Atasan kita bilang, apaan nih? Oh, darah Yesus. Iya kan? Kadang-kadang dalam banyak hal dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita kejar standar manusia, keinginan manusia, ujung-ujungnya kita kecewa, ujung-ujungnya sakit hati. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau yang kita kejar adalah standar Tuhan, mungkin sederhana, tapi sanggup Tuhan ubahkan jadi besar untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan kejar standar dunia, kejar Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, pelajaran berharga dari kesalahan Nabi Elia yang ketiga adalah merasa sendiri dalam perjuangan. Sambil saya undang Iman Pusi penjian, saudara, sama-sama kita lihat. Merasa sendiri dalam perjuangan. Sama-sama bilang sama saya, merasa sendirian. Sama-sama bilang sama saya, merasa sendirian. Amin. Ayat 10 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya jawabnya, aku bekerja apa? Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan apa? Hanya aku seorang dirilah yang apa? Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dikatakan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Elia merasa menjadi satu-satunya pejuang yang tersisa. Elia merasa dia hanya seorang diri. Disinilah yang menjadi awal mula dia stres dan depresi. Apakah dia seorang diri? Ternyata tidak. Ketika saya renungkan, saya pelajari, saudara, Tuhan sudah menyiapkan ada 7.000 orang lain, saudara, dan masih ada 100 nabi yang diselamatkan oleh Obadja, saudara. Tapi sekali lagi, seringkali ada banyak orang ngerasa stres, depresi, karena itu tadi, dia merasa sendiri menghadapi semuanya. Iblis seringkali dengan kebohongan yang membawa kita pada pikiran itu, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati. Saya pun merasa sendiri, tapi sebenarnya ada pemain keyboard di sini. Oh, masih di ujung sana dia, haleluya.
Kenapa lemes? Lagi puasa ya? Sekali lagi saya mau bilang saudara, sekali lagi hati-hati saudara dengan perasaan kita. Iya kan? Jangan pernah merasa sendiri. Karena merasa sendirian itu sangat berdampak. Beberapa jurnal yang mencatat tentang, yang meneliti tentang merasa sendiri atau kesepian. Contohnya Lancet American Psychology bilang begini. Yang pertama tuh merusak tubuh, setara dengan merokok 15 batang sehari. Orang yang merasa sendiri memicu stres kronis, meningkatkan resiko penyakit stroke dan juga jantung koroner sampai 30%. Melemahkan respon imun, gampang sakit karena virus. Kemudian mempersempit pembuluh darah, penurunan volume pada area otak yang mengatur emosi, rasa kehilangan hidup, makna hidup. Dan yang paling mengerikan, salah satunya meningkatkan resiko kematian dini hingga 32%. Shalom para jomblo. Pak, saya nggak jomblo, saya single. Sama aja. Saya mau bilang, walaupun kau jomblo, kau single, ini pesan saya buat saudara yang jomblo and single. Udah perang dunia masih aja jomblo. Udah perang dunia, ntar lagi kiamat, kau masih sendirian. Oh, Lee Min Ho, nggak usah kau aneh-aneh. Kalau memang jodohmu si Uco, terima. Yang penting takut akan Tuhan. Kok nggak ada yang amin, nggak rela nggak mau pantesan kau jomblo. Saya mau bilang sekali lagi saudara, nggak apa-apa jomblo, yang penting jangan merasa kesepian. Kadang-kadang ada orang stres sampai depresi karena merasa sendirian. Ada seorang ibu bilang, Pak, saya capek karena di rumah tangga saya yang bertahan sendirian. Ada seorang suami bilang, Pak, saya capek, saya stres, saya depresi karena di rumah saya pikul semua beban sendirian. Ada seorang anak muda bilang, Pak, saya stres, depresi karena saya sendirian menghadapi dunia. Orang tua saya sibuk dengan pekerjaannya. Kemarin di kolam baptisan ada seorang anak muda nangis. Dia bilang, Pak, saya gak kuat karena sejak orang tua saya dipanggil Tuhan, saya harus hadapi semuanya sendirian. Tadi pagi seorang ibu datang sama saya nangis. Dia bilang, Pak, saya kangen sama suami saya karena sejak suami saya dipanggil Tuhan, saya harus berjuang sendirian, Pak, untuk anak-anak saya. Setiap orang punya badai. Saya juga punya badai. Ada banyak orang berpikir kadang-kadang, Pendeta Marcel enak, kayaknya gak ada masalah. Kata siapa? Namanya manusia hidup di dunia pasti ada masalah. Manusia hidup di dunia pasti ada badai. Dan jujur saudara, ada saat dimana saya ngerasa saya handle semuanya sendirian. Orang-orang yang pernah saya tolong, kadang-kadang ketika kita butuhkan hilang entah kemana, betul ya? Memang realita kehidupan begitu. Kalau saudara lagi di atas, semua orang nempel. Jangankan nempel, ngaku keluarga. Betul ya? Saudara kalau lagi kaya, lagi sukses, lagi berhasil, semua bilang, itu, si orang kaya itu, bapakku sama tulangnya, sama opungnya, sama inangnya, sama namboru edaknya. Nah, apara kita? Iya memang jauh.
Tapi namanya orang kalau lagi di atas kan orang pura-pura deket gitu ya. Ih, aduh, si Koko yang sukses itu, aduh, kita saudara dekat. Kenapa? Encimnya sama encim gua tuh sama-sama udah encim-cim. Iya kan? Iya kan? Wih, puji Tuhan, sekarang para pengerja terima kasih. Syek. Sudah sigap. Haleluya. Tapi iya kan? Coba kalau lagi susah. Lagi nangadong ngepeng, nyanda dadoi bocuan. Jangankan orang, kucing aja lewat kita meow. Sekali lagi saya mau bilang saudara, jujur saya ngerasa sendirian waktu itu saudara. Sampai di momen itu saya nangis sama Tuhan, saya nyembah Tuhan. Dalam doa saya bilang, Tuhan, capek Tuhan, capek Tuhan. Aku handle semuanya sendirian. Tapi Tuhan ingatkan saya, kamu tidak pernah sendirian. Karena sekalipun sisi dunia meninggalkan engkau, aku tetap setia sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat aku. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Amin. Ibu Gembala sidang setelah Tuhan panggil Bapak Gembala. Secara manusia ada ngerasa, wah, sosok yang sangat penting dalam kehidupannya. Tapi kalau Ibu Gembala boleh sampai hari ini tetap kuat pimpin gereja ini, karena beliau sadar Tuhan setia menyertai. Saya nggak tahu saudara lagi hadapi apa, tapi jangan pernah merasa sendiri. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan kabar baiknya begini saudara, selama Tuhan di pihak kita, apapun masalahnya, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan merasa sendiri, karena Tuhan setia sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling diberkati. Boleh angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekali walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu iman yang aku pegang. Di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, doa. Mari berserah sama Tuhan. Badai mungkin boleh ada, tapi tetap pandang Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika kita memandang Tuhan, iman kita yang besar akan membawa setiap kita pada kemenangan. Yang kedua, jangan kejar perkenan manusia, kejar Tuhan dalam ketaatan. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa sendirian. Mungkin keluargamu meninggalkan engkau, mungkin orang-orang terdekatmu meninggalkan engkau, tapi Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Dan kabar baiknya, sekalipun kita tidak punya siapa-siapa, selama kita punya Tuhan, kita punya kemenangan. Selama kita punya Tuhan, kita punya kekuatan. Selama kita punya Tuhan, segalanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.
Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena sekalipun dunia meninggalkan kami, keluarga kami meninggalkan kami, orang terdekat kami meninggalkan kami masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Sama-sama sekarang kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Usahakan pandang Tuhan dengan imanmu, katakan aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Bangkitkan imanmu. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tuhan punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.